Halo, perkenalkan nama saya Febriani dengan NIM 178110922 dari kelas APA Sore, jurusan Akuntansi Perpajakan STIE Microskill. Hari ini saya ingin melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebagai informasi, uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien R hitung dengan koefisien R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika besarnya nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Saya menggunakan sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Peraturan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. Studi kasus pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi ini dibuat oleh Rizky Fitria Ramdhani, nomor mahasiswa 1431243. Saya sudah menginputkan datanya di Excel. Ini adalah data dari variabel X1. Dalam skripsi terdiri atas 3 variabel X, namun saya hanya gunakan 1 untuk pengujian, uji validitas, dan reliabilitasnya. Kemudian kita pilih SPSS. Karena data yang saya ingin inputkan ke sini sudah saya input ke dalam Excel, saya tinggal pilih File, Import Data, kemudian pilih Excel. Saya pilih filenya, kemudian pilih Open. Kita pilih OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian dari tampilan variable view, dan ini adalah bagian dari tampilan data view. Di bagian variable view, yaitu pada bagian desimal, kita ubah menjadi 0. Kemudian pada bagian measure, kita ubah semuanya menjadi scale. Pada bagian kolom tabel di baris ke-10, yaitu baris total, kita ketikkan nama dari variabel X yang tadi saya pilih. Kemudian di bagian responden saya hapuskan karena itu tidak terlalu penting, dan kita kembali ke data. Kemudian kita pilih analyze, kita pilih correlate dan bivariate. Kita pindahkan semua variabel ini, variabel X ini ke dalam kolom sebelah kanan, yaitu variables. Kemudian di bagian correlation coefficient, Pearson, test of significance to tail, flex significant correlation, checklist ini terisi sendiri secara otomatis. Kemudian kita pilih OK, maka akan muncul hasil uji validitasnya seperti ini. Kemudian kita akan bandingkan dengan hasil uji yang ada di dalam skripsi. Variabel X1 sama, 1, 2 sama.
17524 0,637. Dalam penelitian ini didapat N sebesar 107, maka dengan tingkat kepercayaan 95%, taraf signifikansi 5%, DF dari 107 adalah 0,1900. Ini merupakan R tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Untuk variabel X1 yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dapat dikatakan bahwa kuesioner yang dipakai itu sudah valid. Karena jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner yang digunakan dapat dikatakan valid. Kemudian pada bagian X2, R hitung juga lebih besar daripada R tabel, dikatakan valid. X3 dikatakan valid, dan Y juga dikatakan valid. Kemudian pada hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa jika hasil Pearson correlation memiliki bintang 2, menunjukkan bahwa instrumen valid pada 2 kali pengujian dengan taraf signifikansi 99% atau 0,01. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke data ini dan ini akan saya hapuskan. Saya pilih Analyze, kemudian Scale, pilih Reliability Analysis. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Pilih Statistik, Checklist Scale if item deleted, Continue, pilih Alpha. Kita pilih OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Maka kita akan bandingkan dengan yang ada di dalam skripsi. Dapat dilihat hasilnya sama. Jika hasil uji reliabilitas di atas 0, jika hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha bernilai di atas 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Kemudian pada hasil datanya dapat dilihat semua variabelnya di atas 0,6 yang berarti variabel yang digunakan reliable. Dari hasil yang ditunjukkan, di sini ada case processing summary yang menunjukkan banyaknya kasus yang digunakan, banyaknya kasus yang diuji dan nilai kasus yang valid. Jadi di sini bisa kelihatan
Total kasus yang valid adalah sebanyak 107 kasus. Dari reliability statistik, ini menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan crown batch alpha, yaitu 0,661 yang berarti di atas 0,6. Ini berarti nilai reliabilitasnya adalah moderate, sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten atau reliable. Pada bagian item total statistik, di bagian kolom crown batch alpha if item deleted, ini menunjukkan jika nilainya di atas 0,6. Pada tabel ini, kita dapat mengetahui perubahan nilai crown batch alpha jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila dirasa nilai crown batch alpha masih belum mencukupi untuk penelitian bersangkutan. Itu dia mengenai hasil uji dari validitas dan reliabilitas